Insyaallah nabda al-an bi barakatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan juga segala macam kemudahan yang Allah berikan kepada kita, di antaranya kemudahan dalam menuntut ilmu. Semoga dengan dimudahkan dalam menuntut ilmu ini, Allah mudahkan pula kita untuk masuk ke dalam surganya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Soal kita nggak berpanjang lebar ya, kita langsung aja masuk kepada materi. Insya Allah kita akan membahas kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, yaitu syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, yang mana kitab ini ditulis oleh Ustadz Randy Rustandi. Tapi Muqaddimah Jazariyah itu adalah muqaddimah yang ditulis oleh Imam Ibnul Jazari. Kita langsung ke halaman 17 di sini, karena di halaman sebelum-sebelumnya itu ada tulisan Arab-Arab tuh paling punya kitab ya. Dari halaman 9 sampai halaman 15 itu isinya matan Jazariyah. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menghafal ya semua matan ini ya. Karena matan-matan ini merupakan rangkuman dari ilmu ya. Jadi di dalam keilmuan itu baik dalam ilmu tajwid, akidah, mungkin juga bahasa Arab, nahwu, shorof, itu para ulama banyak menulis ilmu mereka, menuangkan ya kemampuan mereka dalam suatu bidang itu dalam bentuk matan. Jadi barang siapa menghafal matan, maka dia telah menghafal ilmu. Karena di situ dirangkum ya, dirangkum segala macam hal. Kalau dia berkaitan dengan tajwid, jadi berarti matan tersebut berhubungan dengan tajwid. Sebagaimana Al-Quran, Al-Quran merupakan petunjuk hidup, ya, merupakan dalil-dalil dalam kehidupan kita untuk menerapkan syariat ini. Nah, begitu juga dengan matan yang berhubungan dengan ilmuwan tajwid, maka di situ merangkum semua ilmu tajwid. Yang mudah-mudahan nanti bisa dikondisikan mungkin setelah kita belajar Jazari ini, kita menghafal matanya mungkin satu hari bisa satu bait pun. Di halaman 17 ini judulnya adalah Muqaddimah. Muqaddimah itu artinya pembukaan ya, yang di awal. Di situ tertulis beberapa hal yang harus diketahui oleh pelajar Al-Quran. Insya Allah kita semua adalah pelajar dan juga mudah-mudahan mengajarkan Al-Quran. Karena khairukum man ta'allam Quran. Orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran wa'allamah, dan dia mengajarkan. Jadi harus dua ya. Belajar, mengajarkan. Belajar, mengajarkan. Beriringan terus. Jadi tidak belajar aja, tidak ngajar aja. Belajar, ngajar. Dan belajar lebih awal. Ya, karena tidak mungkin orang mengajarkan kalau dia belum belajar. Apa saja yang harus diketahui? Pertama, makharijul huruf. Nanti akan dibahas ya, makharijul huruf itu apa. Tunggu. Yang kedua, sifatul huruf. Tujuan
mempelajari makharijul huruf dan sifatul huruf itu agar bacaan fasih, agar bacaan kita menjadi fasih. Bacaan kita bisa sesuai dengan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacaan kita bersambung kepada bacaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menguasai makharijul huruf dan sifatul huruf dan juga mampu dalam mempraktekkannya, ya, yang terutama itu adalah tatbik, yaitu prakteknya yang penting itu ya. Teori fardu ain, fardu kifayah. Adapun praktek baca setiap individu itu fardu ain. Kalau belajarnya fardu kifayah. Artinya setiap orang harus bisa membaca Al-Quran dengan makhraj dan sifat yang baik. Lanjut mempelajari hukum-hukum tajwid. Di dalamnya akan ada ilmu bab, ro mungkin ya, bab hukum nusukun, min sukun, hukum lam sukun, hukum huruf-huruf tebal dan tipis. Nah, itu diantaranya hukum-hukum tajwid. Terus wakaf dan ibtida. Nah, ini juga sangat penting. Yang namanya orang baca Al-Quran, dia nggak mungkin satu juz dibaca segelondong satu nafas, satu ayat segelondong satu nafas kalau yang ayat-ayatnya panjang. Jadi pasti dia akan berhenti. Nah, berhentinya itu ada aturannya. Harus memperhatikan maknanya, terutama memperhatikan makna ya, bukan asal berhenti ya. Juga memperhatikan makna, juga kaidah bahasa Arabnya. Setelah berhenti, pasti orang akan memulai lagi, ya. Entah itu memulainya setelah dia berhenti membaca Al-Quran, terus dia berhenti aktivitas membaca Al-Quran, terus dia pindah aktivitas lain, dia mulai mau baca lagi, itu namanya ibtida. Atau setelah dia berhenti wakaf di ayat pertama, mau lanjut ke ayat kedua, dia memulai pada ayat kedua, itu namanya ibtida. Jadi memulai baca. Terus yang terakhir, ilmu rasam Al-Quran, rasam Utsmani, yaitu penulisan Al-Quran. Karena dalam penulisan Al-Quran memang ada sedikit berbeda dengan bahasa Arab, ya, dengan kaidah bahasa Arab. Nanti akan kita ketahui diantaranya di sini ada penulisan bod dan wo. Pada zaman dahulu Al-Quran itu nggak ada titik, sehingga penulisan bod dan wo itu sama. Nah, untuk menentukan dia huruf wo atau dia huruf bod, itu kan dicek dengan hafalannya, dilihat dari hafalan para sahabat di zaman dahulu. Itu beliau menerima bacaan dari Rasulullah itu dibaca dengan bod atau dengan wo. Lalu nanti ada penulisan yang terpisah, maktu namanya, maktu. Terpisah. Maknanya apa? Ada beberapa kalimat dalam Al-Quran, terkadang dia ditulis dalam bentuk satu kata. Contoh, innama. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, penulisan innama itu seperti apa? Hamzah, ya, nun, dan mimnya disambung atau dipisah. Nah, itu nanti yang membahasnya ilmu maktu dan mausul. Maktu berarti nun dan mimnya dipisah. Terus kalau mausul disambung, berarti nun dan mimnya disambung. Kalau hamzah kan nggak bisa disambung ya. Nah, namanya itu mungkin dia terpisah, mungkin dia tersambung. Dan ada dua-duanya. Jadi ada innama dengan disambung, ada innama yang dipisah. Dalam Al-Quran itu nanti ada yang seperti itu. Dan itu namanya ilmu maktu dan mausul. Terus tak marbutoh. Ini apa maksudnya kok tak marbutoh? Di dalam Al-Quran juga akan ada beberapa kata yang secara ilmu bahasa Arabnya dia ditulis dengan tak marbutoh. Tapi di dalam Al-Quran dia terkadang ditulis dengan dua bentuk. Kadang dengan tak marbutoh, kadang dengan tak maftuhah. Apa itu tak maftuhah? Nah, di situ ada gambarnya, tak yang
terbuka. Marbut tertutup. Marbut itu artinya terikat. Nah, makanya taknya itu tertutup atasnya. Tapi kalau tak maftuhah, ujungnya kepala sama ekornya itu nggak nyambung, terbuka. Itu namanya maftuhah. Maftuh iftah. Fatahallah al-fatihah. Itu pembuka. Jadi terbuka. Taknya terbuka. Apa contoh katanya? Kalimat imro'atun. Bayangkan tulisan imro'atun itu seperti apa? Pertama, hamzah wasol. Habis itu mim. Habis itu ro. Nah, tunnya terkadang dia ditulis dengan tak marbutoh. Terkadang dia ditulis dengan tak terbuka. Yaitu tak maftuhah. Dan ada dua-duanya dalam Al-Quran. Dua bentuk tak seperti itu tuh ada dua-duanya. Nah, itu nanti kan kita pelajari di mana aja sih taknya yang terbuka dan taknya yang tertutup. Berikutnya bait pertama. Sebentar ya, ini ada. Bentar. Udah ada nomor 2. Ini Ukti dapat fotonya dari siapa? Dari ini Umi Nenden. Saya nomor Ya, 18 saya mana ya? tuh ada juga kelas belajar Jazari ini. Dia ya itu di foto-foto gini setiap halamannya. Mohon maaf Ustazah. Nanti diperbagus Ustazah. Mohon maaf. Dirapihkan. Diperbesar ya. Nah, ini Ya. bukan ini halaman 19. Ini halaman 19 bukan Ustazah? Tapi dia halaman 18. 18 ya. Bentar. 18. Mohon maaf Ustazah. Ya, enggak apa-apa. Malah ngawur dengan saya. Ini 18 ya Ustazah. Tapi miring. Bentar saja di Hai. Ini saja, benar bukan saja. Bentar, besarkan dulu. Ya, bait pertama. Betul. Bait pertama, nah ini bait matan jazariyah ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa menghafalnya. Bait pertama, jadi nanti sebaris satu bait itu ada dua sisi gitu ya, kiri dan kanan. Pertama, sebenarnya sebelum bait pertama ini ada mukaddimahnya ya. Manzumatul muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'ani ay ya'lamah min nazmi imamil hufadhi wa hujjatil qurra Muhammad ibn Muhammad ibn Ali ibn Yusuf al-ma'ruf ibn al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Baru bait ini. Yaqulu raji afi rabbin sami'i Muhammad bin al-Jazari Syafi'i. Dalam membaca matan ini ada dua versi ya. Ada yang dia tidak dengan tajwid, ada yang pakai tajwid. Maksud tajwid di sini bukan nggak pakai. Jadi tajwid tadi ya di pembahasan sebelumnya kan ada itu. Seorang pelajar Al-Quran harus tahu makhraj, sifat. Nah, setelah sifat dia belajar tajwid. Nah, tajwid di sini kayak hukum nusukun dan terutama hukum nusukun dan mat. Dalam membaca matan, yang mat mungkin dia panjangnya lebih dari 2 harokat nggak dipanjangkan. Cukup 2 harokat aja matnya. Terus hukum nusukun ada yang membacanya dengan mempraktekkan hukum nusukun, ada yang juga tidak. Ya, kalau saya setor dulu dengan Syekh Ahlam, tajwid dipakai.
Jadi waktu baca afi rabbin itu kan rabbin sami'i, tulisannya rabbin sami'i. Tapi kita bacanya rabbin sami'i, binsa, tidak didengungkan. Nah, hukum nun sukun di sini yang dipakai hanya hukumnya aja, dengungnya nggak dipakai. Harusnya kan dia ikhfa di sini, rabbin sami'i. Tapi cukup ikhfa-nya aja, rabbin sami'i, rabbin sami'i. Ada yang baca rabbin sami'i, nunnya dijelaskan ada. Nah, tapi kalau saya nggak pakai yang madhab itu, saya pakai yang karena tutorin sama Ustaz Ahlam ya, dia eh, diikhfakan, berarti hukum nun sukun berlaku. Apa makna yaqulu raji afi rabbin sami'i Muhammad binul Jazari Syafi'i. Berkatalah seseorang yang senantiasa mengharapkan, yaqulu, berkata seseorang yang senantiasa mengharapkan raji, yang mengharapkan apa? Afwin, ampunan, Rabbin sami, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha mendengar, Sami'i, Sami'un alim, mendengar, Sami'i, Rabb yang Maha mendengar. Siapa yaqul, siapa seseorang tersebut? Muhammad binul Jazari Syafi'i, yaitu Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Asy-Syafi'i. Jadi nama beliau itu nanti di sini disebutkannya namanya tuh jadi Ibnu Jazari itu nama panggilan aja. Penjelasan bait ini menjelaskan tentang biografi biografi penulis nazam ini. Pertama nasabnya. Nasabnya, nama beliau adalah Abu Al-Khair Syamsuddin. Nah, jadi ada tambahan lagi sebelum Muhammad itu ya. Abu Al-Khair, Abul Khair Syamsuddin Muhammad. Tapi memang terkenal namanya Muhammad ya, Muhammad bin Jazari. Tapi dia punya bapak juga namanya Muhammad. Jadi Syamsuddin Muhammad bin Muhammad, bapaknya Muhammad. Kakeknya juga Muhammad. Kakeknya juga Muhammad. Lalu mana ini? Bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad, namanya Muhammad terus bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Asy-Syafi'i. Ibnu Al-Jazari dilahirkan di Damaskus pada malam Sabtu setelah salat tarawih pada tanggal 25 Ramadan. Jadi ada kisahnya Imam Ibnu Al-Jazari ini kedua orang tuanya itu sudah menikah tapi belum punya anak kayak gitu. Lalu mereka mungkin melakukan pemeriksaan gitu ya, ingin memiliki anak kayak gitu. Lalu ada yang menyarankan agar kedua orang tua beliau berangkat haji dan minum air zam-zam lalu berdoa. Nah, di situ dilakukan oleh kedua orang tuanya. Mereka haji dan minum air zam-zam dan berdoa minta anak yang soleh. Ya, anak yang alim dan soleh. Masya Allah, diijabah. Ya, doanya diijabah, pulang haji, sampai di kampung halaman, istrinya hamil. Nah, hamil, lalu lahirlah Imam Ibnul Jazari. Ya, pada bulan Ramadan tersebut. Jadi tadinya mandul, dikatakan kedua orang tuanya itu mandul. Jadi kalau ada orang mandul yang mungkin terlambat punya anak, ya, bisa dijadikan apa ini? Bisa buat kita jadikan apa? Pelajaran ya. Minum air zam-zam dan berdoa itu memang ada hadisnya ya. Dia akan
sesuai dengan permintaan apa yang diminta oleh orang yang meminum air zam-zam tersebut. Dan itu mungkin kalau secara kedokteran yang mengatakan nggak bisa hamil kayak gini, kita jangan berputus asa ya. Karena Allah itu maha kuasa, maha bisa melakukan segala sesuatu. Wa ala kulli syai'in qadir. Mampu Allah merubah semuanya. Apapun yang telah ditetapkan oleh manusia, Allah mampu untuk merubah semuanya. Penting gimana kita enggaknya meminta kepada Allah. Lalu Al-Jazari adalah nisbah kepada Pulau Ibnu Umar yang terletak di aliran sungai Dakla. Saat ini disebut dengan Pulau Buton. Lalu Asy-Syafi'i adalah mazhabnya yang dinisbahkan kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, fikih. Sampai sekarang pun ya ada orang yang artinya mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengikuti ya, menisbahkan mazhabnya kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Terus siapa guru-guru beliau? Guru-gurunya pertama beliau belajar ilmu qiraah kepada Muhammad bin Ahmad bin Labban ad-Dimashqi. Terus beliau mendengar hadis dari murid-murid Ad-Dimyati, Al-Barquhi, Fakhri Ibnu Al-Bukhari. Jadi beliau nggak belajar Al-Quran aja ya. Dan diceritakan bahwa Imam Ibnu Jazari ini hafal Al-Quran di usia 13 kalau nggak salah. Ya, di usia 13. Terus di usia 14 beliau sudah dinobatkan menjadi apa itu namanya? Bisa memberikan fatwa seperti itu. Ya, di usia sangat belia ya. Beliau sudah hafal Quran dengan nanti di sini disebutkan beliau juga ini menyetorkan Al-Qur'annya dengan berbagai macam riwayat. Nah, biasanya penyetoran dengan berbagai macam riwayat ya, kalau di zaman dahulu itu berarti harus mereka yang sudah hafal Al-Qur'an dengan mutqin dan membacanya dengan berbagai macam riwayat. Tapi beliau nggak berhenti sampai situ ya, belajar hadis. Lalu juga belajar, sini disebutkan belajar ilmu fikih kepada Abdurrahman Al-Isnawi. Terus belajar apa lagi? Ilmu usul kepada Sa'dullah Al-Qazwaini dan Al-Bulkini. Dan diberikan izin berfatwa. Ya. Jadi masih muda udah dikasih izin untuk berfatwa oleh Ismail bin Katsir Ad-Dimashqi. Ya, karena keilmuannya. Masya Allah ya, doa dari kedua orang tuanya yang meminta anak saleh yang alim. Ya, dikabulkan. Masya Allah. Dan bahkan sampai sekarang, ya, keilmuan mereka, ya, ilmu-ilmu mereka, ilmu-ilmu para ulama ini sampai sudah kepada kita. Dan jika kita mengamalkannya, maka mengalirlah ya pahala-pahala itu kepada beliau. Ya, Masya Allah. Orang yang mengajarkan kebaikan itu akan mendapatkan pahala yang mengalir terus selama kebaikannya diamalkan oleh orang lain. Lalu karya-karyanya banyak sekali ya. At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Nah, ini halaman 19. Sudah. Nah. At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Manzumah Al-Muqaddimah fi Ilmi Tajwid. An-Nasr fil Qiraat Al-Asr. Taibah An-Nasr fi Qiraat Al-Asr. Manzumah. Al-Asr itu berarti ini. Ilmu qiraat ya yang 10. Kan ada qiraat sab'ah. Ada qiraat asyarah, ada yang 7 terus ditambah lagi 3 itu jadi 10. 10 qiraat dengan masing-masing muridnya 2
dan bacaan dari murid-murid imam ini disebut dengan riwayat. Jadi baca Al-Quran itu sekitar ada 20 riwayat. Imam kiroatnya 10, riwayatnya ada 20, toriknya ada mengatakan torik itu banyak sekali. Sampai ada yang mengatakan 1000 torik. Nah, kita baru belajar 1 torik, yaitu kiroah. Kiroah Asim, riwayat Hafs, torik Syatibiyah. Nah, torik itu nanti banyak banget cabang-cabangnya ya. Kita baru 1 torik, torik Syatibiyah. Jadi kitab ini yang kita pelajari ini, kita sedang mempelajari riwayat Hafs, torik Syatibiyah. Torik Syatibiyah. Ya, berikutnya karya tulis beliau Ghayah an-Nihayah fi Tabaqat al-Qurra, Ghayah al-Maharah fi az-Ziyadah ala al-Asharah ya. Banyak kitab-kitab qiraatnya. Tahbir at-Taisir, Munjidul Muqri'in. Ya, mungkin masih ada lagi kitab-kitab beliau yang tidak tertulis ya. Dan Masya Allah, para ulama kita itu diberi keberkahan waktu ya. Waktunya benar-benar padat dengan ilmu, padat dengan ibadah. Ya, semoga kita diberi kemampuannya untuk dapat menjaga waktu-waktu kita benar-benar setiap detiknya bernilai ibadah ya. Tidak ada waktu yang kita sia-siakan karena waktu di dunia kita ini sangat sebentar. Untuk mengumpulkan pahala dan bekal untuk kehidupan yang abadi, kehidupan yang abadi nggak akan ada berhentinya ya. Tapi kita dikasih waktu di dunia ini sangat sebentar. Makanya mudah-mudahan Allah memberkahi setiap waktu yang telah diberikan kepada kita. Wafatnya beliau, Imam Ibnu Al-Jazari meninggal dunia di Shiraz, Iran pada tanggal 5 Rabiul Awal tahun 833. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Jadi beliau lahir 751. Meninggalnya 833. Berarti usianya sekitar 33 9 berapa itu? Enggak tua-tua banget ya. Tapi Masya Allah ya, ilmunya umurnya yang enggak begitu panjang tapi pahala beliau sampai sekarang ya, ilmu-ilmunya terus dipakai ya, Masya Allah. Semoga kita juga seperti itu ya, walaupun kita sudah wafat tetapi pahala yang mengalir kepada kita nggak pernah putus. Itu 3 amalan yang nggak terputus ya, ilmu yang bermanfaat. Makanya setiap Nabi mengajarkan kepada kita doa ya, kita meminta 3 diantaranya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Udah. Ini orang terkaya yang kalau udah punya ini. Ilmu bermanfaat, amal yang diterima, harta yang halal ya. Insya Allah. Sampai di sini ya, sampai wafatnya ini selesai syarah dari bait pertama ya. Selanjutnya bait yang kedua dan ketiga. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu. Nah, itu bait kedua. Bait ketiga, Muhammad wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi. Nah, itu bait ketiganya. Apa makna dari bait kedua? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan sallallahu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan salawatnya kepada nabinya, hamba pilihannya. Siapa? Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam wa alihi keluarganya wa sahbihi para sahabatnya radhiyallahu anhum wa muqri'il Quran para pengajar Al-Quran serta orang-orang yang mencintai Al-Quran. Semoga kita termasuk dari golongan orang-orang yang mencintai Al-Quran, pengajar Al-Quran yang berarti setiap siapa saja yang membaca bait ini berarti kita telah didoakan. Bait ini menjelaskan tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa kebaikan kepada keluarga beliau, para sahabat radhiyallahu anhum, para pengajar Al-Qur'an serta orang-orang yang mencintai Al-Qur'an. Halaman yang ke-20. Mengenal istilah mukri. Tadi disebutkan Muhammad wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Quran. Nah, siapa mukri? Mukri menurut bahasa artinya orang yang membacakan atau mengajarkan secara bahasa. Sedangkan menurut istilah, mukri adalah orang yang menguasai semua periwayatan bacaan Al-Quran, baik secara praktek maupun secara teori. Sebelumnya beliau meriwayatkan dari gurunya secara langsung dan gurunya mengizinkan untuk mengajarkan kepada yang lain. Di sini ada yang perlu kita perhatikan. Jadi mukri itu adalah orang yang menguasai semua periwayatan. Tadi saya katakan riwayat bacaan Al-Quran itu ada 20. Kalau riwayat ada 20. Kalau qiraah sesuai dengan imamnya ada 10. Jadi qiraah ada 10. Nah, jadi kalau istilahnya kalau orang mau menyandang titel mukri, ya dia harus mengetahui semua periwayatan tersebut. Ya, harus tahu secara teori dan juga secara praktek. Dan tentunya dipraktekkan dengan hafalan. Selanjutnya bait keempat dan keenam. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi ay ya'lamah idh wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu. Ini saya pakai tajwid. An ya'lamu dibaca ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Kita dulu kalau lagi ngafal matan sama Ustazah Alam itu selain tajwid, makhraj dan sifat juga harus benar. Jadi perbedaan setiap huruf juga apa namanya itu? Makhraj. Nah, jadi pengucapan makhrajnya juga harus benar. Ada yang sebagian yang enggak. Jadi standar kefasihan dalam baca itu masing-masing guru. Ya, ada yang setoran matanya terus dibaca dengan cepat-cepat ada. Ada juga yang apa ya namanya? Membaca matan tapi dengan irama. Seperti yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Nah, itu kan matan Tuhfatul Atfal kan banyak tuh ya diiramakan tuh ada. Jadi nanti tergantung guru kita masing-masing, guru kita tuh bacanya kayak apa gitu. Nah, kalau kami karena dari Ustaz Alam mengajarkannya bacanya lurus saja nggak ada nada ya. Jadi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah. Nah, cuman kok sama Ustaz Alam tuh ditekankan makhrajnya benar, sifat hurufnya harus dipraktekkan, kesempurnaan harokat. Jadi bunyi a i u-nya harus jelas, harus kuat kayak gitu.
Ya seperti kita orang berbahasa Indonesia ya. Ketika apa huruf-huruf vokalnya bagus ya, a i u-nya bagus, terbaca dengan baik ya, kan terdengar fasih ya, bahasa Indonesia terdengar fasih. Dan maknanya sekarang ya. Dan setelahnya wa ba'du itu setelahnya. Sesungguhnya ini inna hadhihi muqaddimah. Sesungguhnya muqaddimah ini fi ma'ala qari'ihi ay alamah yang harus diketahui oleh pembaca Al-Quran. Dengan demikian wajiblah atasnya, yaitu mereka membaca Al-Quran, sebelum memulai membaca Al-Quran, pertama-tama hendaklah mereka mengetahui tempat-tempat keluar. Jadi harus itu, makhrajnya harus baik dan benar. Dengan demikian wajiblah atas mereka membaca Al-Quran sebelum mulai membaca Al-Quran pertama-tama adalah mereka mengetahui tempat-tempat keluar huruf dan sifat-sifat setiap huruf agar mereka mampu melafadzkan Al-Quran dengan bahasa yang paling fasih. Jadi tujuannya sebelum kita belajar Al-Quran yaitu harus makhraj dan sifat dulu. Tujuannya untuk apa? Liyalfidhu bi afsahil lughat. Agar bacaan kita menjadi fasih. Ya, agar bacanya fasih benar ya. Makhraj dan sifatnya itu benar. Bait ini menjelaskan tentang hal-hal yang harus diperhatikan oleh seseorang yang ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulis menyebutkan bahwasanya nazam ini berisi tentang pengantar yang harus diketahui oleh para pembaca Al-Quran, yaitu hendaknya mereka mengetahui tempat-tempat keluar huruf hijaiyah dan juga sifat-sifatnya agar bisa melafalkan Al-Quran dengan bahasa yang paling fasih, yakni bahasa Arab, yang dengan bahasa Arab lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kalau perhatikan buku-buku Iqra atau apalah sekarang udah banyak banget ya buku untuk kita belajar membaca Al-Quran yang biasa dipakai oleh anak apa TK atau TPQ itu kan pasti di jilid pertama yang dikenalkan tuh kan Hamzah. Nanti Hamzah dengan ba, aba. Nah itu secara tidak langsung itu berarti kita sedang apa namanya itu sedang mempelajari makharijul huruf. Jadi nanti tergantung gurunya. Bagaimana gurunya melafalkan Hamzah? Sudah baik, sudah benar atau belum? Dan nanti itu akan ditiru oleh murid-muridnya. Jadi hampir jadi satu full itu ya biasanya ya. Masih mengeja a aja. Nah, habis itu kenal kasroh. Setelah kasroh dulu apa domah dulu tuh biasanya kalau di buku-buku seperti itu. Kasroh kayaknya ya. Nah itu langsung diajarkan. Harus diajarkan. Makanya ngucapin huruf sa yang baik dan benar itu seperti apa. Dan biasanya anak kecil tuh mudah banget menerimanya ya. Dan mudah sekali untuk mempraktekkannya. Karena anak kecil tuh lidahnya apa istilahnya belum kaku ya. Beda dengan orang tua. Lidahnya apa istilah orang Jawa tuh ilate wis udah kaku istilahnya kayak gitu ya. Tapi kalau anak kecil mudah sekali. Hmm, kayak apa aja yang diucapkan oleh gurunya, kadang mereka menirukan. Makanya hati-hati kalau gurunya salah, ya bacaan muridnya pasti salah. Contoh yang saya pernah hadapi sendiri, kolkolah. Kok kolkolah? Mim sukun. Ya, banyak terkadang huruf-huruf sukun, orang dalam melafalkan huruf sukun tidak sempurna sukunnya. Masih terdengar apa itu kolkolah. Namanya alhamdu. Dan masih ada yang saya jumpai
Ya, guru yang membaca huruf-huruf sukun tapi qalqalah gitu. Dan itu saya lihat sendiri gitu, ada anak baca alhamdulillah, dia baca alhamdulillah. Terus kita tegur kan, enggak seperti itu bacanya gitu. Alhamdulillah. Terus jawab anak apa? Itu guruku bacanya kayak gitu kok gitu. Guruku bacanya kayak gitu. Saya karena anak kecil yang enggak langsung percaya gitu ya. Yang mungkin dia salah. Qadarullah, kok saya berkesempatan gitu untuk datang di TPQ tersebut, dan saat itu sedang praktek sholat, otomatis kan baca Al-Fatih. Nah, gurunya baca dengan keras kan, dia diikutin oleh muridnya. Nah, itu memang gurunya bacanya gitu, alhamdu, alhamdu. Jadi ada hana'amata gitu. Jadi kalau semua. Ya udah, muridnya langsung menirukan ya. Itu perlu hati-hati. Jadi di jilid pertama itu biasanya benar-benar mengenalkan itu makhraj dan sifat ya. Makhraj dan sifat. Setelah itu kan baru tajwid kan ya. Setelah kena fathah, kasroh, dhammah. Habis itu baru dikenakan mat dulu panjang pendek ya. Seperti itu. Jadi secara tidak langsung buku-buku belajar Al-Qur'an yang ada di kita, yang berada di sekitar kita itu sudah sesuai ya dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jazari. Kenalilah makharijul huruf dan juga sifat huruf. Mengenal istilah qari. Ini kita sampai jam 11 kan ya. Ustazah katanya kita ada tadribnya Ustazah. Ya, nah makanya kalau mau tadrib berarti kita cukupkan sampai sini, terus kita setiap pertemuan langsung 2 gitu ya, teori tadrib gitu ya. Iya Ustazah. Jadi untuk teori berikutnya berarti materi berikutnya nanti mengenal istilah qari. Ya, sekarang kita tahsin. Orang berapa ini? 9, 10. 9. Kita mau pakai surah apa Ustazah? Coba kita baca Al-Fatihah dulu ya, karena dia Baik pembacaan Ustazah. salat kita ya. Saya baca dulu, nanti teman-teman ikuti, baru baca satu-satu. Ya, silahkan buka mic-nya semua. Saya baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, silakan sekarang baca satu-satu. Yang pertama, silakan. Saya udah azan Ustazah, saya sholat dulu Ustazah, mohon Oh maaf. iya, nah, silakan yang tempatnya udah adzan, bisa yang lain. Hai. Nomor 2 silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakillah wa bayyaki. Tafadhali. Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, barakallahu fiik. Nah, fathah di a'udzu billahi la fathah, benar-benar kita hanya buka rahang, lidah diam. Jadi enggak ada billah, kayak ada ke e-nya. A'udzu billah, la buka rahang aja dari dalam. La A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, fathah di Ar-Rahman bagus. Nah, di la masih. Jadi di la tuh lidahnya kayak masih agak ngangkat. La Lidahnya diam, berada di dasar mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi langsung. Alhamdulillah. Itu nanti tamtid hamzahnya jadi kayak panjang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin, tidak alamin. Lanya jangan diajung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alaminnya di alamin, jadi kayak ada tamtid. Nah itu kita kalau waktu kita belajar ada itu sama Syekh Ala yang beliau pengajar di Masjid Nabawi itu benar-benar tamtid itu sangat diperhatikan sama beliau. Jadi kayak isbah harokat. Jadi harokatnya itu lebih kelebihan durasinya. Nah, jadi lebih cepat lagi. Alamin, lamin, agak ngayun dikit itu jadi panjang. Alamin. Wih, coba ya Ustazah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ainnya kayak hamzah. Alamin, alamin. Alamin. Lamin langsung. Lamin, tidak lamin. Alamin. Alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Fathahkan lagi ma-nya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, dina, fathahkan. Ihdina,
Sama Ihdina nanti as-sirata. As-sirah huruf ro-nya udah tebal. Cuman sirata. cuman kayaknya fathahnya kurang terbuka. Sudah. Rahangnya kurang terbuka. Jadi bunyi ro-nya tuh kayak di dalam siro, ro, Siro. buka rahang. Siro. Siro. Ihdina siratal mustaqim. Nah, mustaqim, tanya jangan diayun. Ihdinas Mustaqim. siratal mustaqim. Al-mustaqim. Ya, mustaqim, taqim itu jadi panjang. Al-mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Walau langsung walau tidak walau. Nah itu memanjangnya, terangkatnya suara di la itu memberikan menambah durasi fathahnya. Itu. Waladdo gitu saja. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah, tabarakallah. Jazakillah khairan, Allah yarda alaiki. Untuk koreksinya tadi, ya. Tamtid ya, tamtid itu saya kenalkan tamtid itu suara kayak melambat yang dia nggak sesuai dengan ritme bacaan kita. Itu jadi nambah harokat namanya. Atau naber. Lami lam itu naber, ngangkat suara. Jadi juga naber itu kan ada tempatnya ya. Nah, tempat yang kita nggak boleh naber. Ya, jazakillah khairan. Insya Allah nanti diperbaiki. Jazakillah khairan Ustazah. Amin wa iya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakillah wa bayyaki lilis. Ya, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Barakallahu fiik. Masyaallah. A'udzu. Coba bersihkan suaranya dari hidung. Enggak ada suara. Pencet hidungnya. Enggak getar hidungnya. Masih ke hidung ya suaranya ya? Enggak ada getaran Ustazah. Lagi. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Ya, nggak apa-apa, masih ada dikit aja. Nanti dilatih, ucapkan ain, tapi hidungnya dipencet. Kalau masih getar, dikit atau banyak, berarti biasanya ada gunnah di huruf ain. Nah, ain kan, dia bukan huruf gunnah ya. Jadi suaranya tuh benar-benar dari katup epiglotis yang didorong ke belakang, terus suaranya mengalir ke lidah. Tidak naik. Kalau naik jadi gunnah. Terus Nah, kalau A-nya mending bersih. Yang masih ada gunnah di kasroh sama di dhammah. Nanti latihannya kasroh dan dhammah. Baik, Ustazah. Diulang ya, Ustazah. Diulang terus lanjut aja nanti. Iya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitoni. Coba minanya sekali lagi. Minasyaitoni. Juga bersihkan dari gunnah. Minasyaitonir
minasyaitonir. Nah, di syai-nya juga masih ada gunnah dikit. Syai, syai. Syai, Nah, gitu. syai. Mm-mm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hmm. Ar-Rahmanir-Rahim. Ma, fathahkan lagi ma-nya. Ma. Hmm. Ar-Rahmanir-Rahim. Hamzah tipis. Hamzah yang di awal a. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Hmm. Maliki yaumiddin. Hmm. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, ya, fathah. Alif, suaranya di rongga mulut. Iya, ya. Nah, itu ada sedikit ke hidung juga tadi. Iyyaka Hmm. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, na'budu nasta'in. Huruf ka dan huruf dal satu makhraj. Ujung lidah agak ke depan lagi. Benar-benar hanya menyentuh pangkal gigi seri atas. Jangan terlalu ke belakang. Na'budu. Na'budu. Budu. Lebih ke depan. Budu. Budu. Hmm. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hak sukunnya jangan kol-kolah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Nah, ini masih ada ada he-nya. Ihdi. Ihdi. Nah, Ihdinas siratal mustaqim. mus. Sempurnakan dhammah. Al-mustaqim. Mustaqim. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Ya, barakallahu fiki wa jazakillah khairan. Koreksinya ini aja tadi apa? Suara-suaranya yang ke hidung. Hidung ya. Dikurangi. Dihilangkan, bukan dikurangi tapi dihilangkan. Barakallah. Selanjutnya Ukti Siti Asia. Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakillah wa bayyaki Ukti Siti Asia. Tafadhali. Amin. Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ni bukan ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minash, tambah lagi rokhawahnya.
Minasyaitoni. 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 To. Coba to. Minasyaitonirrajim. Kita latih dulu kalimat asyaiton. Huruf to yang kuat. Asyaitoni. To. 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 Minasyaiton. Afwan, Ustaz. To. Minasyaitonirrajim. Lanjut, Ustazah. Iya. Lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Bukan Ar-Rahim, tapi Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rohnya jangan diayun. Ar-Rahim. Rahim. Langsung. Ar-Rahim. Tidak Ar-Rahim. Rahim. Nah, itu memanjang rohnya. Ar-Rahim. Rahim. Langsung. Cuma kita sempurnakan fathah dengan kita membuka rahang. Rahim. Tidak Rahim. Tidak diayun. Langsung. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih rohim, masih mengayun ini. Ar-Rahim. Jadi suaranya lurus gitu aja. Ar-Rahim. Ini rohnya benar, tapi hanya jangan berubah jadi him. Ar-Rahim, Rahim. Ar-Rahim. Ya. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak ha. Hanya. Yang mana Ustazah Afwan? Ar-Rahim hanya berubah jadi ha tadi. Bukan dari aqsal, tapi wasatul halqi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak apa-apa. Kalau haknya benar, rohnya ngayun. Tapi kalau rohnya pas, hanya berubah. Nah, nggak apa-apa. Nanti PR dikata Ar-Rahim, rohnya tidak ngayun, haknya harus benar-benar dari wasatul halqi ya. Ha itu wasatul halqi. Ya, apa lanjut nanti PR itu ya. Nah, Ustazah Afwan. Kenapa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-ha. Ha-nya lagi. Jangan kayak ha. Alhamdu. Nah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Lamin. Jangan diagung. Alamin. Al-alamin. Jadi satu alamin itu kan satu kata ya. Kita nggak boleh mengayun huruf-huruf tengahnya. Alamin. Atau nanti apa lagi? Baghtatan. Jadi baghtah. Alamin. Mustaqim. Nggak mustaqim. Nah kadang ada orang nadanya kayak gitu. Diayun-ayun huruf beberapa huruf sebelum akhir. Nah itu jangan diayun. Lurus gitu aja. Baik, Ustazah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sekali lagi kayak gitu benar. Tapi alhamdulillah hati-hati hanya jangan berubah ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik lagi Ustazah. Nah, terasa ya? Udah tahu letak salahnya ya?
Naam Ustazah. Afwan. Masya Allah. Saya senang kalau orang ngerti salahnya itu, saya senang. Jadi dia tahu kan nanti, oh salah gini, ya obatnya begini gitu kan. Tapi kalau orang kadang nggak ngeh dia salah, artinya berarti seperti orang nggak tahu dia sakit apa. Nanti dia minum obat kan salah. Ntar tambah penyakit nanti jadinya. Nah, kalau ngerti salahnya saya senang. Jadi tahu, oh ini ya gini tuh salah gitu. Ya lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Masya Allah. Lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, Rohim. Jangan diayun. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, Maliki Yaumiddin. Maliki yau. Langsung. Liki yau. Nggak lambat likinya. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iya kana kanya jangan diayun. Iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Apalagi iya dia huruf terakhir, tidak boleh kita ayun. 2-3 huruf sebelum huruf terakhir tidak boleh diayun. Apalagi huruf terakhir, nggak boleh kita ayun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi iyanya tetap kita nabar. Iya kana Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, mustaqim. Nah, tanya jangan diayun. Al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada beberapa fathah yang kurang sempurna di ayat terakhir ini, coba diulang lagi. Jadi fathah, bagaimana fathah? Fathah itu kita membuka rahang. Rahang yang dari dalam. Gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata al-maghdub, ma fathah kurang buka. Walad bo, nanti bo juga buka rahang. Dari dalam benar-benar terbuka. Jadi gigi seri kita tuh merenggang. Tanda yang bisa kita lihat dari terbukanya rahang kita kan di dalam, orang nggak bisa lihat rahang kita. Tapi bisa dilihat ciri-cirinya. Rahang terbuka, biasa gigi seri depan tuh merenggang. Kelihatan terbuka. Terus kata alladzi. Juga alladzi itu banyak ya, biasanya baca alladzi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan siratal ladzi. Ada ngayun di la-nya, hilangkan. Baik, Ustazah. Ulang lagi, Ustazah. Ya, ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih dikata al-maghdub yang kurang terbuka. Jadi terdengarnya uktimbatnya gini. Al-ma, lesa ma. Al-maghdubi, tidak al-ma.
Kenapa orang susah buka rahang ketika ma? Karena setelahnya itu ada ghain sukun dan dia tebal. Biasanya orang kalau ngadapin huruf-huruf tebal, dia udah udah siap-siap dulu gitu, udah siap. Wah, nih ada tebal nih. Mulutnya sempit. Biasanya orang kalau ngucapin huruf tebal tuh mulutnya sempit, sehingga huruf yang berharokat sebelumnya terpengaruh. Nah, jadi dia karena udah ngancang-ngancang ghain tebal kan, ma-nya itu jadi nggak kebuka sempurna gitu. Karena udah mikirin ghain. Jadi pas bilang al-maghdub, kita fokus di mim fathah. Ghain ada waktunya sendiri nanti. Nah, dan ini sering terjadi ya. Bahkan saya setiap hari itu ditegurnya ya masalah begitu dulu waktu sama Sadahlam. Huruf berharokat, huruf tebal tipis itu sering saling mempengaruhi. Makanya ciri-ciri ya ketika Ummu Salamah ditanya seperti apa bacaan Rasulullah, dikatakan bahwa bacaan Rasulullah itu harfan-harfan. Jelas huruf per huruf. Harokatnya, makhrajnya, sifatnya itu sempurna per hurufnya. Nah, kalau kita kan kadang ada huruf tebal kepengaruh huruf tebal. Ada fathah kepengaruh fathah. Ada sukun kepengaruh sukun. Ada kasroh kepengaruh kasroh kan kayak gitu. Tapi kok Rasulullah tuh Masya Allah ya, bacaan beliau sempurna, huruf per hurufnya sempurna. Ya, coba ulangi. Umi Rustima, Ustazah Rustima, silakan mau baca duluan, silakan. Jazakillah khair, Ustazah Sina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakillah wa bayyaki Ukhti Rustim. Tafadhali. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, di sini ada beberapa tamtid. Tadi saya jelaskan tamtid itu berarti harokat yang memanjang. Nah, di antaranya dikata a'udzu. Banyak ya. Dari kita biasa baca gini. A'u. Nah, ini a-nya tidak sadar, kita tuh telah memanjangkannya. Yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu kan Nah, ini manjang a-nya. A'udzu. Ya, termonodat. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, sudah benar a'udzu. Kata mina. Ada ya cara orang Arab membaca mina itu mina minasyaitani. Nanti kalau tandanya ketemu lagi minal masjid, minal mu'minin, minal muslimin. Kata mina, logatnya orang Arab tuh kalau baca mina gitu. Minasyai. Oh, dicepetin ya Ustazah ya. Minasyaitani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, ma fathah kan ma. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Lanjut Ustazah? Ya, lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu cepatkan dikit. Tidak alhamdulillah. Tidak Jadi kita kalau mau melambat tuh di huruf sukun. Jangan melambat di huruf berharokat. Kalau di huruf berharokat melambat, dia jadi nambah harokatnya. Oh ya, dipercepat ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini udah benar A-nya. Tapi hati-hati. Mempercepat hanya di huruf berharokat. Tapi di huruf sukun enggak. Huruf sukun durasinya lebih panjang dibanding huruf berharokat. Itu diantara faedah nanti kita kalau udah belajar sifat rokhawah, syiddah, tawassut. Huruf-huruf syiddah, rokhawah, dan tawassut saat sukun dia punya durasi yang berbeda-beda.
Tapi yang jelas semua huruf sukun punya durasi lebih lama dibanding huruf berharokat. Jadi kata alhamdu, durasi lam dengan durasi mim itu sama. Tapi durasi hamzah, durasi ha, durasi dal berbeda dengan lam dan mim. Lam dan mim lebih lama. Alhamdulillah. Tidak. Kalau kita cepatkan alhamdulillah. Nah, ini kan berarti jadi sama semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lillah. Tidak. Lillah. 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 Kayak gitu. Tetap kasih tawasud. Diulang Ustazah. Hmm? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hmm? Ar-Rahmanir Rahim. Nah, di sini ada ar. Yang panjang ro. Durasi lebih panjang ro. Ar-Rahmanir Rahim. Tidak ar. Nah, ini yang panjang A-nya berarti, bukan ro-nya. Ar-Rahmanir Rahim. Durasi tawasud pada Ar-Rahman kurang. Ar-Rahmanir Rahim sama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, durasi ro-nya sama. Tapi huruf berharokatnya jangan lambat. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Nah, jadi nanti itu semua. Huruf harokat cepat. Tapi huruf berharokat cepat, tapi tetap sempurnakan harokatnya. Fathah, dhammah, kasroh. Nah, huruf bersukun lebih lama dibanding huruf yang berharokat. Ya. Lanjut Ustazah. Maliki yaumiddin. Middin. Tawasud di akhir nun jangan terlalu lama. Din. Nanti jadi gunnah dia. Jadi gunnah yang panjang. Nah, gunnahnya dikit aja. Kalau huruf nun sukun, gunnahnya gunnah nakisah. Ya. Nanti ada tingkatan gunnah. Maliki yaumiddin. Nah, segitu cukup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ta-nya jangan dilambatkan. Iyyaka kana. Terus dari ka, iyyaka. Kan itu iyyaka satu kata. Na'budu satu kata. Berarti kan ada dua kata di sini. Jadi ka-nya jangan kita ayun, tapi na-nya kita tekan dikit harokat fathahnya. Iyyaka na. Kenapa kita tekan harokatnya? Agar terpisah dua katanya. Kayak kita ngomong bahasa Indonesia, kan pasti ada jeda-jeda kata gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab kan kita nggak bisa menjeda kata. Menjeda kata nanti jadi panjang kan huruf terakhirnya. Nah, untuk menjeda kata itu kita tekan setiap harokat pertama dari satu kata itu. Nah, jadi na-nya itu lebih nekan. Budu gitu. Coba diulang lagi Ustazah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuman na-nya kurang fathah ini. Na'budu, nasta'in. Kurang buka rahangnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, mustaqim. Nah, jangan melambat. Al-mustaqim. Bukan satu kata itu terbaca dengan satu kali gitu. Enggak mustaqim. Kalau kita agak menekan di ta, jadi seakan-akan ta itu nanti udah kata baru gitu. Iya. Diulang Ustazah. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, gitu. Paham ya? Nah, itu namanya ada itu. Kita baca dengan ada itu kita baca seakan-akan kita tuh paham maknanya, paham setiap kata yang kita baca gitu. Karena kalau kita bahasa Arab, Al-Quran kan bahasa Arab. Kalau kita nggak paham bahasa Arab, seperti kita dengar orang anak kecil baca teks Indonesia. Penggalan katanya itu kan kayak digelondong semua gitu ya. Jadi maknanya jadi campur baur gitu kan. Nah, kayak gitu juga Al-Quran.
kita harus paham setiap katanya itu mana, penggalan setiap kata itu mana gitu. Iya. Kurang paham Ustazah ya. Ya, lanjut aja nggak apa-apa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak cukup. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, di alaihim itu satu kata apa dua kata? Alai, dua kata ya. Alai sama him. Ya, ala dengan him. Nah, berarti him harokatnya tuh kita tekan. Jangan him, jangan diait alaihim. Alaihim. Langsung. Alaihim. Ya. Ulang lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, barakallahu fiiki. Nah, kalau nanti nafas kuat, sebaiknya satu nafas di ayat 7 nih ya. Jadi harus agak Karena dicepetin itu kayaknya. Kalau Imam Iya. Hafiz itu ayat Torik Satibiyah, Imam Hafiz Torik Satibiyah, dia kan satu ayat ini, bahkan tidak ada wakaf kan di situ ya. Iya. Kadang juga kalau di Quran Indonesia, tanda wakafnya tuh ini, lam alif dengan tanda waru. Pernah lihat? Ya. Lam Iya. alif terus tanda waru. Nah itu tanda, banyak orang tanyakan ini tanda wakaf apa gitu. Itu tanda bahwa di kata tersebut kita memang nggak boleh berhenti. Tapi di riwayat yang lain justru di alaihim pertama itu akhir ayat ke-6. Oh, Nah, jadi boleh berarti ya. Itu di riwayat yang lain. Boleh berhenti kalau dia pakai riwayat itu. Kalau kita kan bukan riwayatnya. Nah, riwayat kita nggak boleh berhenti di situ, makanya dikasih lam alif. Oh iya. Jadi ini harus dikuatin napasnya. Jadi agak dicepetin aja Ustazah ya. Dan insya Allah sekuat karena di situ nggak ada dengung, ya. Ada panjang juga kan di akhir kan, di walaupun aja itu kan yang panjang, lainnya kan nggak ada dengung, nggak ada mat. Iya. Barakallahu fiki, jazakillah khairan. Ustazah ilmunya tetap latih terus insya Allah ya. Amin. Ufti Sinagawa, ini qadarullah waktunya kan udah mepet ya. Ustazah Afwan izin live ya. Ini ada Mu'azza Uzuri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman yang belum baca, mungkin saya belum bisa selesaikan hari ini ya. Qadarullah saya jam 11 itu disuruh pulang ke pondok. Maksudnya ada urusan di pondok. Juga waktu kita sampai jam 11 ya. Ya Ustazah. Jadi nanti yang baca, saya diingatkan untuk pertemuan berikutnya yang baca langsung, yang belum baca gitu. Baik Ustazah. Jadi masih Al-Fatihah ya Ustazah, bukan Ya. Masih Al-Fatihah sampai semua selesai baca. Baik Ustazah. Ya, mungkin untuk kali ini kita cukupkan ya sampai di sini. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat terutama buat diri saya sendiri. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Pasti yang banyak ngomong biasa banyak salahnya. Saya mohon maaf. Semoga Allah meridhoi kita, meridhoi kedua orang tua kita, guru-guru kita yang sudah wafat maupun yang masih hidup, dan juga seluruh kaum muslimin yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustazah. Amin wa iyyakum. Saya izin lihat ya. Baik Ustazah.